Pikiran bakal terkena penyakit yang sampai separah ini gitu kan. Dan Iya. Bukanan dikit dong. Biar bisa duduk ya. Oke, kita gimana nih sekarang? Wanita mungkin awalnya gimana bisa diceritain bisa sebenarnya belum gejalanya itu kan sakit kepala gitu. Jadi saya pikir kan sakit kepalanya sakit kepala biasa aja. Karena sering begadang, telat makan, terus juga saya kan nggak pernah minum vitamin, salahnya tuh di situ. Terus juga apa ya, dari kecapean juga kan sering sakit kepala juga. Nah saya pikir ya sakit kepala biasa aja gitu, nggak kepikiran bakal terkena penyakit yang sampai separah ini gitu kan. Dan setiap kambuh ya minum obat-obat warung aja gitu, karena saya kan orangnya tuh nggak manja. Jadi sakit dikit ke dokter, sakit dikit ke enggak kayak gitu. Karena diantepin terus, dibiarin terus gitu kan. Saya pikir ya karena biasa aja lah, umum orang juga sering ngalamin sakit kepala juga kan gitu. Ternyata setelah dicek 5 tahun lalu itu sempat ke dokter spesialis saraf juga, ternyata udah level 2 waktu itu kan. Masih aman kata dokter buat ya udah kerja aja. Yang penting vitamin sama terapi 2 minggu sekali atau paling sedikit 1 bulan sekali gitu. Jangan sampai nggak terapi sama sekali gitu. Terus baru 6 kali terapi saya udah kabur gitu, karena udah sembuh kali, udah nggak ada berasa gitu kan waktu itu. Nah ternyata kemarin itu makin parah berasanya tuh, udah nggak kuat banget. Saya masih maksain saya kerja, terus setiap pulang syuting pernah beberapa kali sampai pingsan juga gitu kan. Kata saya ini nggak wajar gitu, kayaknya memang harus periksa. Bisa periksa lagi, ternyata sudah level 4 gitu. Dan ya sudah, dokter menyarankan untuk bed rest total, tidak boleh ngambil kegiatan apapun, dan harus rutin terapi sampai bener-bener ya, karena dokter kan bilangnya kalau sembuh total itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin sembuh total. Walaupun sembuh juga pasti ada ya, mungkin kayak misalkan ngelihat mati burem gitu kan, terus kayak ngomong jadi cadel, amit-amit ya, ngomong jadi cadel, terus kayak daya ingat itu kayak semacam hilang ingatan gitu, dan macam-macam gitu kan. Nah terus saya sempat putus asa aja, kayaknya nggak bisa balik lagi ke dunia entertain gitu kan. Terus ya udah, kayaknya selesai hidup gue sampai di sini gitu. Tapi alhamdulillah anak yang memuatkan sih. Berarti berapa lama tuh waktu penyembuhan sendiri? Sekitar setahun vakum, terus ketemu sembuh gitu? Setahun, kurang lebih setahun, 6 bulan itu terapi. Di bulan Maret kemarin itu dokter sih udah bilang kalau mau ambil kerjaan bisa, tapi yang ringan-ringan aja gitu, jangan sampai kecapean ya. Kayak misalkan kalau mau syuting ya cukup 2 jam aja dan langsung pulang istirahat gitu. Terus kalau bisa jangan ambil ya acara open dulu gitu. Terus ya saya baru berani ambil kerjaan itu ya kemarin, ini hari ketiga gitu kan. Dan iseng-iseng aja posting di Instagram, karena saya kan Instagram juga memang gak aktif sama sekali, dan saya tidak boleh pegang handphone. Teman-teman saya juga nyariin saya nggak bisa, yang pegang HP semua adik saya gitu kan. Ya temen nggak ada yang tahu, nggak ada yang saya kasih tahu satupun, dan yang tahu cuma keluarga inti aja, adik sama ibu bapak, dan kayak sepupu ponakan. Tidak ada yang tahu. Keluarga di Bandung, di Bogor, tidak ada yang tahu saya sakit. Apa maksudnya yang membuat Kanita akhirnya berani gitu menceritakan setelah 5 tahun mungkin memendam semuanya gitu?
ya karena saya perlu men-share ke masyarakat bahwa kalau ada keluhan sakit kepala atau apapun itu yang dirasa tidak wajar, segera periksa ke dokter. Apalagi kepala ini kan ya sangat penting banget ya gitu. Dokter sampai bukan membandingkan, mencontohkan kasusnya hampir mirip dengan almarhum Olga Saputra, terus pukul juga gitu kan sama-sama kerusakan syaraf otak tapi jenisnya berbeda-beda. Ya saya shock aja gitu, kaget, gila ya selama ini gue kerja ternyata gue sakit, ya nggak percaya aja. Tapi ya alhamdulillah bersyukur banget sama Allah, saya dikasih mukjizat yang sangat luar biasa yang mungkin nggak didapatkan oleh orang lain gitu kan. Saya masih bisa berdiri di atas panggung, saya masih bisa ketemu sama teman-teman. Bahagia aja sih, kerasa nggak percaya karena saya udah putus asa aja. Terus kondisi sekarang udah seperti apa nih Kak? Atau mungkin Kak Dita sempat alternatif juga nggak sih? Atau Saya nggak medis? saya medis aja sih. Dan Tapi ada pantangan makanan atau kegiatan yang nggak boleh terlalu berlebihan? makanan tidak ada pantangan, kegiatan aja saya harus bed rest total, tidak boleh ketemu sama siapapun, tidak boleh megang handphone, dan obatnya pun memang dikasihnya kan yang dosis tinggi ya, kasih kayak obat penenang. Saya biar bener-bener tidur, si otaknya itu memang harus istirahat banget gitu. Jadi kenapa nggak boleh megang handphone? Mungkin takut ada kabar berita yang nggak ngenakin atau radiasi yang paling utama sih itu. Dan ini juga berhubungan dengan psikis juga sih, kejiwaan juga. Sampai sekarang masih konsumsi obatnya kan? Sudah tidak mengkonsumsi obat, dan dokter juga sudah ya udah, kamu kerja aja nggak apa-apa, kamu kelihatan kayak orang sehat kok, nggak kayak kelihatan sakit. Cuma kalau pas berasa aja gitu, tiba-tiba lagi syuting, tiba-tiba lagi nyanyi langsung sakit, kelayangan, kadang-kadang sampai nggak bisa ngelihat, kabur aja gitu. Jadi kayak rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk di belakang kepala sampai ke tulang ekor, karena kan nyambung ke sumsum tulang belakang, makanya kenapa banyak yang lumpuh itu kan seperti itu. Nanti maaf, udah sembuh berarti kita apa masih tetap kontrol seperti itu? Kalau dokter bilangnya sembuh, tapi tidak sembuh total. Takutnya kenapa? Karena sudah pernah punya riwayat ini, dikhawatirkan akan suatu hari nanti akan kambuh kembali. Jadi kalau dirasa ada keluhan itu harus segera kontrol gitu, jangan sampai dibiarin kayak kemarin-kemarin. Anak Dan sendiri gimana Kak pada saat sakit itu? Mungkin siapa yang rawat? anak ada keluarga saya yang ngerawat, ada ibu bapak saya gitu. Saya di sana sama adik saya, dan kebetulan kan ada temen yang bantu juga untuk biaya pengobatannya gitu. Yang ya saya mau ngucapin makasih juga, dia nggak mau disebut namanya juga gitu ya. Ya alhamdulillah dikasih kemudahan, dikasih jalan sama Allah. Siapa sih yang mau sakit? Semua ini kan yang kehendak Allah, Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang mengangkatnya. Jadi penyakit ini bukan karena tidak ada hubungannya dengan operasi plastik, tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan atraksi panggung saya, tidak ada. Yang tidak operasi plastik pun teman kita yang kita tahu semua, almarhum Olga Saputra tidak operasi plastik tapi dia mengidap penyakit tersebut. Itu sudah kehendak Allah. Untuk arwana. Jadi ya buat pemirsa semuanya, tidak ada sangkut pautnya dengan operasi plastik, itu nggak ada. Jadi siapapun bisa terserang penyakit ini. Nah, itu hikmahnya apa sih yang dengan bisa bertahan dengan penyakit yang mungkin berbahaya seperti ini? Apapun yang Allah kasih, apapun yang Allah beri, semua indah buat saya gitu. Saya bisa
bisa lebih bersabar lagi. Selama 1 tahun ini saya bener-bener difokuskan aja saya buat ibadah. Saya belajar ngaji, saya zikir terus nggak berhenti gitu. Yang tadinya sholat masih belang betong, bahkan mungkin nggak pernah sholat, saya jadi ingat terus sama Allah. Karena kapanpun Allah pasti akan memanggil kita semua gitu. Jadi ya kita kan nunggu giliran ya gitu. Jadi ya saya lebih fokus ke mendekatkan diri sama Allah aja, walaupun saya belum bisa menutup aurat. Dapat dapat pertolongan dari Allah seperti apa sih Kak? Dengan kondisi yang dulu kayaknya drop banget, akhirnya sekarang bisa bangkit lagi. Masih bahagia Mas, seneng banget karena apa ya, sesuatu yang orang lain mungkin tidak didapatkan oleh orang lain gitu kan. Dan saya sekarang alhamdulillah dikasih sehat, alhamdulillah dikasih sembuh, ya ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Benar kata orang kan, kesehatan itu adalah aset yang paling penting. Kesehatan adalah yang harta yang paling berharga, itu penting. Percuma kita banyak duit, percuma kita pekerjaan banyak, tapi kalau kitanya tidak sehat itu percuma gitu. Makanya sekarang saya lebih jaga banget kesehatan. Yang tadinya nggak pernah mau minum vitamin, saya bawa vitamin kemanapun. Jadi saya lebih ke kalau misalkan dirasa badan udah nggak enak, cepet-cepet istirahat. Jadi tidak mau terlalu memforsir pekerjaan. Kalau dulu kan dari pagi sampai subuh muter kerja terus gitu, kerja. Kalau sekarang ya udah ada job yang sekiranya tenaga saya masih mampu, ya udah ayo kita jalan. Sekarang gitu aja sih Mas, lebih jaga kesehatan aja. Kita mungkin jadi kayak disetil ya, merasa bersyukur nggak sih akhirnya dikasih kesempatan agar bisa lebih baik lagi? Iya betul ya, diambil hikmahnya memang mungkin Allah itu ingin mendengar jeritan tangisan saya gitu kan. Siapapun pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Nggak mungkin manusia nggak ada namanya dikasih ujian, itu nggak ada. Hidup itu tidak ada yang sempurna, tinggal kita gimana kita cara menyikapinya aja, gimana cara kita lebih bersyukur aja. Oke.